Sobat calon guru semuanya, BKN telah membagi jadwal seleksi P3K 2024 itu ke dalam dua gelombang. Ada jadwal seleksi tahap 1 dan juga ada jadwal seleksi tahap 2. Namun ketika pendaftaran sudah dibuka, ketika teman-teman mencoba untuk membuat akun kemudian login, ternyata mendapatkan tampilan notifikasi galat. Anda tidak termasuk dalam kategori pelamar yang dapat mendaftar P3K 2024. Dan pada video ini kita akan berbagi penjelasan notifikasi galat. Anda tidak termasuk dalam kategori pelamar yang dapat mendaftar, itu kira-kira seperti apa, dan masihkah ada solusi yang bisa kita ambil supaya kita ini bisa diangkat P3K 2024. Bagaimana informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini, silakan klik tombol subscribe-nya, dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat calon guru semuanya, seperti yang kita ketahui di sini banyak sekali dari teman-teman tenaga honorer yang ketika melakukan pembuatan akun kemudian login ke akun SSCSN yang sudah dibuat, di sini kita mendapatkan notifikasi galat. Anda tidak termasuk dalam kategori pelamar yang dapat mendaftar. Jika Anda merupakan THK2, silakan masukkan nomor peserta THK2 untuk mengubah status menjadi kategori THK2. Untuk keterangan lebih lanjut silakan menghubungi helpdesk Kemdikbudristek ya. Nah, kira-kira penyebabnya apa kok kita bisa galat dan kira-kira masihkah ada solusinya? Namun sebelum kita melakukan pembahasan terkait tentang Anda tidak termasuk dalam kategori pelamar yang dapat mendaftar, sebaiknya di sini kita baca dulu ya untuk di buku panduannya. Kalau misalkan saya lihat yaitu di buku panduan pendaftaran P3K Guru 2024 dikarenakan untuk notifikasi seperti ini, itu sebagian besar dialami oleh teman-teman yang melamar memilih jenis seleksi P3K Guru. Kalau misalkan teman-teman di sini melihat pada buku panduan, di sini kan sudah dijelaskan ya, yaitu kategori pelamar dalam seleksi rekrutmen guru ASN P3K Kemdikbudristek tahun 2024. Jadi sudah ditentukan siapa saja yang masuk dalam kategori yang bisa mendaftar untuk seleksi P3K guru. Yang pertama yaitu pelamar prioritas. Nah, pelamar prioritas itu merupakan peserta yang telah mengikuti seleksi P3K guru untuk di tahun 2021 dan telah memenuhi nilai ambang batas. Yang kedua yaitu pelamar kategori THK2, yaitu pelamar kategori ini merupakan THK2 yang tidak termasuk dalam THK2 pada kategori pelamar prioritas atau THK2 yang belum lulus passing grade ya di tahun 2021. Kemudian untuk yang ketiga yaitu pelamar prioritas pendataan non-ASN. Jadi pelamar prioritas pendataan non-ASN merupakan guru non-ASN yang terdata pada pangkalan data non-ASN BKN dan instansi yang terdata pada Dapodik ya, sesuai dengan instansi yang terdata pada pangkalan data BKN, serta tidak termasuk dalam guru non-ASN kategori pelamar prioritas alias belum lulus passing grade. Kemudian berikutnya adalah pelamar non-ASN yang tidak terdata. Nah, pelamar non-ASN yang tidak terdata di database BKN di sini nanti bisa untuk melakukan pendaftaran P3K Guru 2024. Nah, pelamar non-ASN yang tidak terdata maksudnya adalah pelamar non-ASN yang tidak terdata pada pangkalan data BKN dan terdapat pada Dapodik di sekolah negeri. Namun di sini harus memiliki keaktifan mengajar ya, minimal 2 tahun atau setara dengan 4 semester ya pada Dapodik. Yang terakhir yaitu pelamar PPG. Nah, pelamar PPG merupakan pelamar yang tidak terdata di Dapodik, akan tetapi ini adalah sudah memiliki sertifikat pendidik. Dan selanjutnya kalau misalkan kita bagi ke dalam dua jadwal ya, maka di jadwal seleksi tahap 1, jadwal seleksi tahap 1 yang dibuka sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024 untuk pendaftaran seleksinya. Ini adalah untuk yang teman-teman pelamar P3K teknis yang bisa mendaftar di tahap 1 itulah XTHK2 dan juga non-ASN terdaftar di database BKN. Sedangkan untuk yang P3K guru ini adalah guru-guru yang sudah lulus passing grade tahun 2021, kemudian XTHK2 dan juga non-ASN terdaftar di database BKN dan juga harus aktif mengajar ya. Kemudian untuk nakes ini adalah D4 bidan pendidik, kemudian XTHK2 dan juga non-ASN terdaftar di database BKN. Jadi dengan mengetahui informasi ini, maka kalau misalkan teman-teman di sini mendapatkan notifikasi bahwa Anda tidak termasuk dalam kategori pelamar yang dapat mendaftar, ini berarti teman-teman itu memang tidak bisa mendaftar P3K Guru 2024. Karena apa? Ya silakan teman-teman di apa ya, istilahnya tuh kita melihat pada diri kita sendiri.
Apakah teman-teman itu termasuk guru yang sudah lulus passing grade tahun 2021? Kalau misalkan tidak, berarti di sini kita tidak bisa mendaftar, itu memang sudah benar. Apakah teman-teman di sini THK 2? Kalau misalkan tidak, ya kita nggak bisa lanjutkan pendaftaran. Kemudian apakah teman-teman itu termasuk dalam non ASN yang terdaftar di database BKN? Kalau misalkan tidak, di sini bisa jadi teman-teman nanti kalau misalkan kita masa kerjanya lebih dari 2 tahun atau 2 tahun ataupun juga 4 semester, maka kita nanti bisa mengikuti untuk yang di jadwal tahap 2. Nah, di sini untuk jadwal tahap 2 untuk P3K guru nanti adalah untuk guru non ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik dan juga aktif mengajar serta lulusan PPG Prajabatan. Nah, kalau misalkan teman-teman tidak termasuk dalam kategori ini, berarti kita nggak bisa untuk melanjutkan pendaftaran ya. Nah, bagi teman-teman yang mungkin saja di sini kalian merasa di sini adalah merupakan XTHK 2 atau mungkin juga merasa seharusnya kita itu bisa mendaftar, maka teman-teman bisa menghubungi yaitu di sini ya. Ada helpdesk yaitu guru P3K kemdikbud.go.id/kontak. Nah, ini nanti kita bisa melakukan pengaduan. Jadi di sini untuk kategori pelamar pada seleksi P3K Guru 2024 itu adalah terdiri dari ini, yaitu pelamar prioritas, guru yang sudah lulus passing grade, kemudian guru XTHK 2, kemudian guru non ASN di sini dibagi menjadi 2, yaitu guru yang terdaftar di database BKN dan aktif mengajar di instansi pemerintah. Kemudian guru non ASN di sekolah negeri yang meskipun tidak terdata di database BKN namun memiliki masa kerja 2 tahun atau 4 semester secara terus-menerus ya. Yang berikutnya adalah terdata pada pangkalan database lulusan PPG. Kalau misalkan teman-teman tidak merasa masuk di sini, ini berarti memang benar kita nanti nggak bisa melanjutkan pendaftaran meskipun gelombang 2 nanti sudah dibuka pendaftarannya. Dan salah satu contoh untuk teman-teman kebanyakan yang mendapatkan notifikasi bahwa kita tidak bisa melanjutkan pendaftaran bukan termasuk dalam kategori pelamar, bukan masuk dalam kategori pelamar yang bisa mendaftar, itu adalah teman-teman yang terdaftar di Dapodik sekolah swasta atau teman-teman yang guru sekolah swasta ya. Nah, rata-rata guru sekolah swasta ini ketika membuat akun kemudian mendaftar mendapatkan tampilan Anda tidak termasuk dalam kategori pelamar yang dapat mendaftar. Mengapa demikian? Dikarenakan untuk seleksi P3K Guru tahun 2024 ini adalah dikhususkan untuk teman-teman guru honorer di sekolah negeri. Itu pun harus memiliki masa kerja 2 tahun atau 4 semester. Sehingga kalau misalkan persyaratan-persyaratan ini tidak terpenuhi, ya di sini kita nggak bisa untuk mendaftar ya P3K Guru 2024. Nah, seperti yang kita ketahui di sini ada 3 persyaratan utama ya untuk guru non ASN di sekolah negeri yang aktif di Dapodik. Itu terdata di Dapodik dengan jenis PTK-nya harus guru, kemudian berinduk di sekolah negeri pada saat mendaftar. Dan kita berinduk di sekolah negeri ini kita harus minimal itu 2 tahun ya masa kerjanya atau 4 semester. Dan untuk masa kerja ini dihitung berdasarkan dari Dapodik, tidak lagi berdasarkan dari TMT seperti di tahun-tahun sebelumnya. Misalkan saja ketika teman-teman di sini dari sekolah swasta mendaftar, pasti tampilannya akan seperti ini. Bahkan teman-teman guru honor sekolah negeri ketika itu pindah dari sekolah swasta misalkan, yaitu misalkan guru sekolah swasta pindah ke Dapodik sekolah negeri, maka di sini harus terbaca di sekolah negerinya itu harus 2 tahun. Kalau misalkan terbacanya hanya 1 tahun seperti ini, maka kita nggak bisa untuk melanjutkan pendaftaran dan tampilannya ini alhasil bisa seperti ini ya. Karena apa? Karena di tahun sebelumnya di sini kita itu guru sekolah swasta. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kalau misalkan teman-teman mendapatkan tampilan ini, maka solusinya gimana? Ya solusinya yang pertama kita bersabar, dikarenakan memang sebenarnya di tahun ini kita nggak bisa untuk mendaftar P3K Guru. Kalau misalkan teman-teman merasa bahwa berhak untuk mendaftar P3K Guru karena masuk dalam kategori pelamar yang bisa mendaftar, kalian bisa menghubungi guru P3K kemdikbud.go.id ya. Nanti kalian bisa mengajukan untuk perbaikan. Oke, demikian, semoga bermanfaat. Salam sukses untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.